Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Budi Syukur dari kelas TI 2024C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ulangan tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis platform. Yakni tugasnya adalah membuat web. Kita disuruh memilih untuk membuat antara web portofolio atau web jual beli. Nah, di sini saya memilih untuk membuat web portofolio yang dimana web ini berisi yakni pertama ada home, terus ada portfolio, ada page education, ada contact, dan di sini juga menampilkan CV ATS saya. Web ini dibuat dengan menggunakan dibuat menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan juga pakai framework Bootstrap. Nah, pada halaman pertama yakni halaman home akan ditampilkan di sini tentang about me. Nah, di sini Dimas Abdul Syukur diberikan deskripsi juga, ada logo. Kita bisa lihat di sini logonya. Setelah itu scroll akan ditampilkan spesialisasi saya di sini sebagai UI design dan front end web developer. Nah, untuk sebenarnya web ini udah pernah saya buat, web personal sudah pernah saya buat sebelumnya, namun untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah PBP saya modif sedikit supaya itu memiliki berbagai halaman. Nah, yang halaman kedua di sini ada portfolio. Di portfolio ini ada fitur untuk mencari proyek. Misalkan kita cari untuk proyek website personal. Nah, di sini yang keluar hanya akan website personal saja. Nah, di sini juga ada fitur filter di mana filternya dibagi menjadi dua, yakni web developer dan UI UX design. Nah, untuk data portofolio saya kan semuanya ada 5. Nah, ketika di filter hanya web development saja yang dicari, dia akan menjadi 3, dan UI UX dia akan menjadi 2. Program ini dibuat menggunakan JavaScript. Ini untuk grid kolomnya dia dibuat fleksibel, dibuat repeat dengan min max 250 px dengan 1 fr, dimana dia akan menyesuaikan selama width-nya itu masih memenuhi. Misal ini width dari halaman ini adalah 800, ketika dia satu card ini berisi 250 px, maka dia akan muat 3, karena di sini kasusnya bukan 600 px, jadi dia itu muat 4. Ketika akan menambahkan satu lagi card, dia akan menambahkan di bawahnya. Oh ya, di bagian footer juga saya menampilkan Instagram, LinkedIn, dan GitHub. Tuh, halaman ketiga ada education. Nah, di education ini menampilkan timeline edukasi saya atau timeline pendidikan. Nah, di sini juga menampilkan technical skill di bidang teknik informatika. Ada juga bagian achievement, organization. Nah, di sini saya juga memanfaatkan JavaScript supaya bisa menampilkan lebih banyak dari achievement yang saya miliki dan juga sertifikat atau course yang saya miliki. Nah, di halaman terakhir di sini ada kontak. Nah, di kontak ini dia akan mengisi formulir berupa nama, email, subject, your message. Nah, saya juga mengintegrasikannya dengan JavaScript sehingga ketika dia inputnya kosong atau salah, dia akan memberikan error handling, this field is required. Nah, setelah itu di sampingnya juga saya tampilkan untuk alamat, phone number, dan juga email, dimana di sini untuk phone number dan email bisa langsung di copy, dan untuk hover address ini juga ada animasi dia kayak keluar gitu. Nah, juga untuk kontak di sini saya tambahkan Instagram, LinkedIn, dan GitHub, dan juga lokasi. Oh ya, sebenarnya di semua mode ini, di semua halaman ini saya tambahkan mode dark mode.
Nah, jadi ketika dia dark mode itu dia akan mengubah bodinya menjadi warna hitam, dan semua tulisan yang warna hitam dia itu akan berubah menjadi putih. Oh ya, yang belum saya jelaskan ya, ini CV ATS. Di navigasi ini juga saya menggunakan button yang dia tuh berisi link ke resume PDF yang sudah saya buat. Nah, untuk kodenya sendiri, oh ya, sebelumnya ini saya navigasinya menggunakan framework Bootstrap, dimana kita tinggal mengedit saja sedikit. Dan untuk kodenya sini ada beberapa folder ya, folder Bootstrap, CSS, HTML, image, script, dan juga ada file-file HTML-nya. Kita lihat dari main HTML. Nah, di sini saya integrasikan untuk style sheet-nya ke Bootstrap, main.css, dan juga dark mode CSS. Oh ya, mungkin langsung jelaskan saja di salah satu fitur yang saya buat menggunakan JavaScript, yakni dark mode CSS. Nah, dari script, nah dark mode CSS ini dia itu akan pertama dia akan ngeload dulu, terus akan kita buat inisialisasi dulu const dark mode toggle ini. Dia akan mengambil elemen berdasarkan ID, yakni dark mode toggle yang ada di file HTML-nya. Nah, setelah itu kita buat const body sama dengan dokumen.body, yang artinya dia akan kena ke bodinya. Lalu kita akan cek dan menyimpan dark mode. Nah, jika di local storage get item dark mode ini sama dengan enable, maka kita akan mengaktifkan enable dark mode ini. Dan untuk dark mode check-nya kita buat true. Dark mode check ini di sini nah, ini kan checkbox. Ketika dia dibuat dark mode, maka yang akan checklist di dark mode-nya dan juga sebaliknya. Nah, kembali lagi. Setelah itu sampai mana, ini toggle dark mode, dia event listener, dia akan setelah itu kita buat function untuk enable dark mode-nya, untuk menghidupkan dark mode-nya, lalu function untuk menonaktifkan dark mode ini. Nah, ketika dia akan menggunakan function enable dark mode, atau artinya if this dot check, tadi ini checknya sama dengan true, dark mode toggle-nya sama dengan true, maka dia akan memanggil function enable dark mode, yang artinya dia akan menghidupkan dark mode-nya dengan body.classThis add dark mode. Dia akan menambahkan class dark mode pada body HTML yang sudah saya buat. Nah, ini untuk menonaktifkannya. Setelah itu ada update control element. Nah, ini untuk penjelasan dark mode-nya. Tadi kan di kelas body-nya akan ditambahkan dark mode. Dia akan mengakses file CSS ini, dimana contoh kita lihat di main.css. Di main.css itu saya buat
primary text colornya dia warna abu-abu, dan untuk second text colornya dia dibuat lebih abu-abu. Nah di dark mode ini kita ubah yang semula primary biar dia tuh ketika dipanggil di HTML-nya dia nggak pusing mau ambil yang mana. Jadi di sini diubah menjadi DM atau yang artinya dark mode primary text color. Terus untuk background color, nah ini background color di sini untuk dark mode ada dua, yakni primary background color dan ada secondary background color. Untuk yang primary-nya dia punya kode 1212, dan untuk yang second-nya dia punya kode 1E1E1E, berbeda dengan yang di main.css, dimana yang main.css itu untuk primary-nya dia FFF dan second-nya dia FBFBFB. Nah di sini ketika kita mengaktifkan dark mode toggle-nya dia akan mengubah. Nah dark mode di sini body class dark mode di body ini akan background colornya akan berubah menjadi primary background color dan colornya akan menjadi putih. Nah setelah itu di navbar juga akan diubah menjadi primary background color. Terus di sini ada navlink, check label, brand, ini akan diubah menjadi putih. Terus dark mode button dia akan diubah menjadi seperti ini. Dark mode section hero dia akan mengubah ini section hero. Nah di sini kalau saya gak rubah section hero nya di sini menjadi DM primary background color, yang artinya dia akan berwarna hitam, dia akan tetap berwarna putih jika tidak saya setting di sini. Nah selanjutnya di dark mode hero name span, nah dia diubah menjadi DM primary icon color, artinya spannya di sini dia akan menjadi primary icon color berwarna biru. Nah setelah itu di section skill juga dia akan diubah menjadi secondary background color, yang artinya warna hitam agak cerahan. Nah di section skill kontak dia akan dirubah seperti ini ketika toggle dark mode nya diaktifkan. Masih 12 menit. Setelah itu untuk bootstrap ini saya implementasikan di semua file HTML, salah satunya di main.html, mana dia berperan dalam pembuatan navbar expand, navbar dark, yang artinya dia akan gelap. Nah setelah itu, namun di sini tetap kita style sendiri, style backgroundnya sama dengan dibuat putih untuk tampilan bukan dark mode. Nah setelah itu di sini kita tambahkan logo, yang logonya diambil dari image /name.png. Nah di sini toggle yang kita bicarakan tadi, ID dark mode toggle. Nah dia akan JavaScript tadi akan mengakses yang ini. Setelah itu mungkin untuk portofolio tadi kita kan bisa untuk ketika dia ditekan dia akan menampilkan detail portofolio yang kita buat. Nah biar bagus. Nah dia juga ada slidernya, untuk yang detailnya menggunakan beberapa foto. Ini juga sudah Ahrefs-nya sudah di-linkkan ke website yang sudah saya buat. Nah ini untuk CVATS dan sebagainya. Terus education, untuk sini kita punya bar, di mana bar ini akan menunjukkan persentase skill kita. Kita lihat di kodenya,
ada di education.js, ada di skill education.js. Nah, progress bar ada di sini untuk untuk JavaScript-nya, namun di sini yang sebenarnya yang lebih berperan adalah di CSS-nya. Progress bar. Oh enggak, saya lupa, ada di education. Udah itu saya tadi tak ubah di mana. Oh, di HTML. Jadi HTML education toggle sertifikat skill. Nah, ada di sini. Ketika kita mengatur untuk HTML-nya kita setting 80%, nah kita akan pada kelas progress field kita akan menambahkan data width 80. Nantinya data width ini akan diambil oleh JS. Jadi dia yang akan mengisi ini barnya. Begitupun untuk yang lain, JavaScript, C++, Java, Python. Oh ya, untuk kontrak sendiri di sini jadi kita sudah berikan error handling, dimana jika salah satu dari form ini ada peringatan atau error, dia nggak bisa di-send untuk message-nya. Email contoh Kalira Puspa subject pesan udah. Nah, dia setelah pesan berhasil dikirim, dia akan memberikan pesan seperti tadi, pesan hijau seperti tadi. Nah, di sini untuk formnya sendiri sudah saya buat dia bisa mengirim ke email yang dituju tadi dengan menggunakan form spree. Jadi kemarin itu yang membuat website personal saya buat di YouTube, cara biar dia bisa ngirim file bisa ngirim pesan ke email yang dituju. Kontak, header kontak. Nah, ya actionnya menggunakan HTTPS form spree. Kita akan coba cek di sini apakah pesannya benar-benar masuk. Nah, dari form spree ada 2 pesan. Nah, hello dek, love you. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.